warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya baik, saya bahagia. Oke, baik. Alhamdulillah semuanya baik. Oke, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas untuk memimpin doa. Depan duduk, siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita berdoa itu untuk apa? Untuk apa? Nah, kita berdoa itu untuk supaya diberikan kemudahan dalam setiap melaksanakan kegiatan. Seperti pada kegiatan hari ini kita akan pembelajaran, supaya diberikan kemudahan dan kelancaran, maka kita wajib berdoa sebelum melaksanakan kegiatan. Baik, hari ini apakah ada yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua ya? Oke, masuk semua. Untuk memulai kelas hari ini, sebelumnya kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Boleh, kesepakatan yang pertama, anak-anak nanti tidak boleh ngobrol sendiri ataupun tidak boleh mengobrol dengan temannya ketika guru menjelaskan. Bisa diterima? Setuju ya? Yang kedua, nanti anak-anak wajib mengikuti instruksi yang guru sampaikan. Bisa diterima? Oke, bisa diterima. Baik, kita akan melanjutkan. Ya, semuanya berdiri. Kita buka kelas ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Berdiri ya. Garuda Pancasila, aku takkan tunggu hari proklamasi. Setiap korban tubuh Pancasila terang, pada hari mahfud yang tenang. Prima di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan bisa duduk kembali. Oke. Baik anak-anak, untuk selanjutnya hari ini Bu Guru mau bertanya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu norma? Ada yang sudah mengetahui apa itu norma? Bisa angkat tangannya. Siapa yang sudah tahu apa itu norma? Apa jawaban? Norma itu apa? Peraturan. Oke, yang lain. Apa? Perintah. Baik. Kemudian apa saja norma yang berlaku di masyarakat? Ada yang sudah tahu? Apa? Ada norma? Ada? Ada? Agama. Ada? Baik. Nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk norma. Oke. Apa akibatnya jika ada seseorang yang melanggar norma? Mendapatkan sanksi. Akan mendapatkan Sanksi. Oke, yuk. Sebelumnya
kita tidak kaku ya, kita berdiri lagi, kita ice breathing sebentar ya. Oke, nanti ikuti gerakannya guru ya. Ya, kita nanti ke kanan dulu, ke kiri ya. Siap? Bisa dimulai? Tuh. Tangan kanan dulu ya. Dulu. 1, 2, 3. Kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Kanan, kiri, aku juga bisa. Depan, 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 belakang, belakang, belakang. Depan, belakang, aku juga bisa. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, aku juga bisa. Oke, tepuk semangat. Dulu, semangat. Silakan duduk kembali. Hari ini nanti kita akan mempelajari mengenal berbagai macam bentuk-bentuk rumah. Sebelumnya kita lihat dulu ya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan berkelompok, peserta didik dapat menunjukkan bentuk-bentuk norma sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan warga negara. Yang kedua, melalui kegiatan berkelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk norma dan bentuk pelanggaran norma sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan warga negara. Yang ketiga, melalui kegiatan berkelompok, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk norma sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan warga negara. Kemudian selanjutnya, melalui kegiatan berkelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri. Yang terakhir, melalui tugas mandiri, peserta didik dapat mengetahui bentuk-bentuk norma dan penerapannya serta bentuk pelanggarannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba anak-anak, sekarang kita lihat di sini ada tayangan gambar. Ada gambar apa ini anak-anak? Ada orang yang sedang menyeberang. Yang kedua, ada gambar apa ini? Oke, gambar yang ketiga? Oke, gambar yang keempat? Oke, kira-kira beberapa gambar ini dilakukan penerapannya di mana? Nah, ini apakah gambar-gambar ini contoh mematuhi norma atau melanggar? Kalau kita mematuhi norma, maka hidup kita akan teratur. Ya, bayangkan saja kalau ini kita menyeberangnya tidak di zebra cross, menyeberangnya di jalan-jalan bebas, maka bisa apa? Maka aturan atau norma itu ada supaya apa? Manusia itu bisa hidup teratur. Nah, oke, berikutnya kita lihat ada tayangan video. Perhatikan ya. Saja kerja sudah berangkat. Silakan diamati. Ayo habiskan, ayamnya masih ada. Ayo sikat terus, jangan malu-malu. Hati-hati ya, kamu berangkat dulu ya. Kalau dia berlakunya ada di asrama ini teman-teman. Iya, dia tidak boleh seenaknya sendiri. Jadi kita ada aturannya. Ada apa kok tumben manggil? Kalian kan sudah diajari peraturan dan sopan santun di asrama ini.
memarahi dia siapa? Siapa? Ibu asramanya. Ya, kalau melanggar peraturan maka akan mendapatkan sanksi. Nah, ya, kita akan mengenal norma dulu. Norma itu apa? Ya, norma itu aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Supaya apa? Kok manusia itu harus kehidupannya harus ditata, harus ada aturannya. Ya, ciri-ciri normanya pasti akan terdapat perintah dan larangan. Ya, perintah dan larangan tersebut harus ditaati dan biasanya terdapat sanksi. Oke. Nilai penting norma. Apa saja nilai penting norma? Itu yang pertama, menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Yang kedua, mencegah benturan kepentingan antar warga, membentuk akhlak atau karakter manusia, dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Adanya peraturan, adanya norma supaya kehidupan masyarakat itu tertata, tertib, dan aman. Nah, bentuk-bentuk norma itu ada apa saja yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang pertama ada norma agama, ada norma terus terus mari kita bahas satu-satu. Untuk norma agama yang pertama, norma agama itu norma yang mengatur kehidupan manusia yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci. Berarti sumbernya itu langsung dari Tuhan. Ya, sanksi ketika ada yang melanggar norma agama itu berupa dosa. Berikutnya ada norma hukum. Nah, ini norma yang sifatnya tegas dan memaksa. Norma hukum itu norma yang mengatur kehidupan manusia yang bersumber pada undang-undang yang berlaku. Nah, bersifat tegas dan memaksa. Jika ada yang melanggar norma hukum, maka bisa dikenai pidana berupa hukuman penjara atau denda. Oh, ini kalau ini contoh penerapannya ya, menaati rambu-rambu nabrak di zebra cross. Kemudian ini dalam contoh sebagai warga sekolah menaati tata tertib sekolah. Terus contoh di masyarakat menaati tata tertib di masyarakat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas dan paham anak-anak? Oke, kalau sudah jelas, hari ini kita akan melakukan penugasan. Anak-anak nanti Bu Guru akan membagikan beberapa kartu untuk anak-anak kerjakan ya, sesuai dengan LKPD ya. Bu Guru bagikan. Untuk kelompok 1, nanti silakan anak-anak dari kartu yang Bu Guru bagikan tunjukkan dan kelompokkanlah ke dalam bentuk-bentuk norma yang sesuai dengan benar. Ya, silakan untuk bisa dikerjakan. Nanti waktunya 20 menit selesai ya. Kelompok 2 nanti mengidentifikasi bentuk-bentuk norma beserta contoh pelanggarannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dikerjakan. Dan kelompok 3 silahkan nanti untuk membuat peta konsep dari pemahaman materi yang sudah Guru sampaikan. Nah, nanti Guru akan bagikan beberapa properti yang bisa digunakan. Silakan untuk bisa langsung memulai mengerjakan tugasnya. Waktunya 20 menit ya.
ya. Kelompok 1 sudah siap belum? Nah, kelompok 1 sudah siap ya? Oke, kelompok 2 sudah? Sudah selesai? Kelompok 3? Oke, yuk. Kelompok 1 boleh maju dulu, persiapan untuk dilakukan dulu hasil karyanya. Boleh maju dulu sambil menunggu kelompok yang lain selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami hanya akan menunjukkan bentuk-bentuk norma sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan warga negara. Dari beberapa kartu yang sudah dibagikan, kami dapat menunjukkan sebagai berikut. Menaati rambu lalu lintas nama wakil miskin norma kesusilaan. Oke, udah habis? Masih tidak? Nah, itu norma apa dibaca? Membayar pajak tepat waktu nomor hukum. Ya, oke, sudah ya. Sudah, kelompok 1 sudah menunjukkan beberapa contoh penerapan yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak norma. Ya, di sini ada norma kesusilaan, norma hukum, norma kesopanan, norma agama. Di kelompok 1 mereka hanya menunjukkan contoh bahwa ini menyantuni fakir miskin. Ini contoh norma kesusilaan. Maka masuk di kotak norma kesusilaan. Oke, kelompok 1. Demikian, ada yang mau bertanya? Apa saja jika melanggar norma? Jika melanggar norma hukum akan terkena pidana, bisa denda, bisa penjara sesuai ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Oke, bisa diterima kelompok ini? 2. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Oke, kelompok 1 bisa ditutup. Terima kasih, mohon maaf kepada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asalnya lagi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 sudah siap ya? Ayo kelompok 2 segera maju ke depan. Ditempel. Siapa juru bicaranya? Mas Iqbal. Oke, yuk. Ditempel. Yuk Mas Iqbal, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami di sini akan mengidentifikasi beberapa penerapan dan pelanggaran norma agama. Kelompok kami menemukan penerapan yang sesuai, contohnya menyayangi makhluk menciptakan Tuhan. Bentuk pelanggaran normanya: Berzina, makan makanan haram, menyakiti teman. Oke. Terus yang berikutnya norma kesopanan. Penerapan yang sesuai, contohnya tidak berkata kasar, sopan terhadap guru, meminta izin saat memasuki rumah orang lain. oke. bentuk pelanggaran normanya: Membohongi orang lain, berbuat jahat, menyakiti teman. Demikian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Oke. Kalau misalnya ada orang yang menghina pemimpin negara, apa sanksinya? Jika ada seseorang yang mengecek-ngecek pemimpin bangsa, maka termasuk pelanggaran norma hukum. Sanksinya berupa hukuman penjara. Oke, bisa diterima kelompok 3? Oke, ya. Sudah kelompok 2? Terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 2.
silakan untuk maju mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di kelompok 3 ini kami membuat peta konsep dari materi yang sudah disampaikan, yaitu bentuk norma. Mulai dari yang pertama, pengertian norma. Kemudian ciri-ciri norma. Ciri-ciri norma: 1. Dapat perintah dan larangan. 2. Perintah atau larangan harus ditaati. 3. Terdapat sanksi. Norma terbagi menjadi 4 jenis. Bentuk-bentuk norma: 1. Norma agama. Pengertian: norma yang mengatur kehidupan manusia yang bersumber dari Tuhan atau kitab suci. Sanksi: mendapat dosa. Penerapan: berdoa sebelum melakukan kegiatan, menghargai teman yang sedang beribadah, menjauhi larangan. Kemudian dari kelompok kami ada yang mau bertanya. Apa sanksi jika kita melanggar norma kesopanan yang berlaku di masyarakat? Menjadi buah bibir di masyarakat, penurunan reputasi, sanksi sosial. Bisa diterima kelompok 1? Bisa. Oke, sudah selesai kelompok 3. Ada yang disampaikan lagi? Oke, yuk tutup. Demikian dari kelompok kami bilang, kami kesalahan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3. Kembali ke tempat duduknya lagi. Oke. Dari ketiga hasil karya yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok, ini semuanya sudah betul ya. Ini kelompok 1 tadi sudah mengelompokkan beberapa penerapan norma ke dalam kantongan dan norma dan menunjukkannya sudah betul. Kelompok 2 sudah mengidentifikasi bentuk penerapan dan pelanggarannya. Kelompok 3 ini sudah membuatkan peta konsepnya dari awal, dari pengertian norma sampai bentuk-bentuk normanya sampai bentuk penerapan dan pelanggarannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sudah selesai ya, ini untuk bentuk-bentuk norma. Sekarang Bu Guru mau tanya, ya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi kita belajar apa? Bentuk-bentuk norma. Terus? Pelanggaran norma. Terus? Penerapan norma. Terus apa lagi? Sanksi yang melanggar norma. Apakah masih ada yang kesulitan untuk pemahaman materi hari ini? Jelas semua? Oke. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini mengikuti pelajaran? Yakin, senang? Sekarang anak-anak bisa menempel emoji yang Bu Guru siapkan ya. Silahkan untuk mengambil emojinya, nanti ditempelkan di belakang itu. Ya silakan. Segera ambil. Boleh, ayo langsung ambil aja. Langsung ditempel di papan belakang itu ya. Oke, sudah semua? Ya, itu menggambarkan perasaan kamu saat mengikuti kelas hari ini. Oke, baik, untuk selanjutnya Guru akan membagikan soal evaluasi ya untuk tugas mandiri anak-anak. Silakan nanti untuk dikerjakan sesegera mungkin ya. Kalau sudah selesai bisa langsung dikumpulkan. Selesai ya, langsung dijawab di bawahnya soal. Sudah, ayo bisa dikumpulkan ke depan. Sudah semua ya? Belum? Oke, baik anak-anak. Hari
coba kita simpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat itu ada yang namanya aturan, ada yang namanya norma, supaya kehidupan manusia itu bisa tertata, bisa teratur. Ada sanksinya ketika seseorang itu melanggar sebuah norma. Oke, semangat. Anak-anak, hari ini kita sudah selesai untuk materi pembelajaran kita hari ini. Minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai materi hak dan ada yang mau bertanya anak-anak? Sudah jelas untuk materi pembelajaran kita hari ini? Sudah jelas semua? Ayo kita akhiri pembelajaran ini, kita bernyanyi. Kalau tadi kita awali dengan menyanyi lagu kebangsaan, sekarang kita menyanyi lagu daerah. Sesuai orang jamu ya? Satu, dua, tiga. Masih semangat ya? Ya, ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba nanti yang bisa menjawab boleh pulang ya. Oke. Nah, nanti acungkan tangan, kemudian pulang. Siap ya? Oke. Yuk. Contoh pelanggaran norma hukum. Farhan? Oke, boleh pulang. Ya. Satu pertanyaan lagi ya. Contoh pelanggaran norma agama. Ayo, Dila. Oke, boleh. Ya, oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, kita boleh pulang.